biar lebih tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melangsungkan perkuliahan meskipun masih via virtual ya, via Zoom. Semoga kedepannya kita bisa kuliah offline, karena yang diinformasikan oleh rektorat itu kemarin di pertengahan semester kita sudah bisa offline. Baik, langsung saja biar tidak berlama-lama. Teks yang dibahas kali ini adalah tentang istiqomah di dalam bertaubat. At-taubatu fil lughati ar-ruju'u yuqalu taba ay raja'a wa fi syar'i ar-ruju'u amma kana mazmuman fi syar'i lama huwa mahmudun fi syar'i. Jadi kita dianjurkan untuk istiqomah di dalam bertaubat. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah melakukan sesuatu secara kontinu, terus-menerus. Nah, secara terus-menerus. Taubat itu fil lughah secara bahasa adalah kembali. Yuqalu taba. Kemarin itu di kelas lain ada yang bertanya, lafaz taba itu fiil, tapi kenapa dia kok bisa dijadikan naibul fa'il? Ya. Jadi lafaz taba itu menjadi naibul fa'il dari yuqalu. Yuqalu itu fiil, fiilnya fiil mudhari, dia mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Karena mu'rab dia bisa dibaca rafa, nasab atau jazm. Yuqalu itu di sana dibaca rafa karena litajarrudi 'anil nawasibi wal jawazimi. Tanda rafanya menggunakan dhammah karena fi'lul mudhari sahih akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Karena fi'il tersebut tidak bersambung, tidak bertemu dengan sesuatu. Syai'un itu ada apa saja? Ada wawu jama', alif tasniyah, dan ya muannas mukhatabah. Nah, yuqalu itu di sana juga adalah fi'il majhul, karena majhul dia butuh naibul fa'il. Yang naibul fa'ilnya itu adalah lafaz taba. Karena lafaz taba menjadi naibul fa'il harus dibaca rofa. Tanda rofanya mahalli, hanya secara mahal saja. Jadi anwa'ul i'rab itu ada 3. Ada yang sifatnya lafdi. Lafdi itu maksudnya dia punya kedudukan, ya, punya tanda dan tandanya muncul. Contoh ja'a Muhammadun. Muhammad di sana itu i'rabnya itu adalah lafzi. Muhammad di sana itu ja'a Muhammadun, itu Muhammad di sana jadi fa'il, dibaca rofa, tanda rofanya dhamma karena isi mufrad. Ini contoh yang lafzi. Kalau takdiri itu masuk pada manfus, maksur, dan al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Contoh misalkan seperti hadza kitabi, ini adalah buku saya. Ya. Kitabi di sini, kitab di sana itu kitabi itu ada 2 kata, kitab dan ya mutakallim. Kitab di sana itu menjadi khobar dari hadza, ya, hadza kitabi. Karena khobar harus dibaca rofa, tandanya dikira-kirakan, ya. Karena dia itu al-mudhaf ila ya'il mutakallim, dimudhafkan kepada ya mutakallim. Ya. Ini contoh yang takdiri. Jadi kitab di sana itu harusnya karena dia isi mufrad jadi khobar, rofaknya itu menggunakan dhamma. Tapi karena bertemu dengan ya mutakallim maka tandanya dikira-kira. Litakhfifin nutqi, untuk memudahkan pelafalan, untuk memudahkan pengucapan. Kalau hadza kitabui misalkan sulit, secara pelafalan itu sulit. Nah, makanya ditakdir di hadza kitab. Agar yang ketiga itu ada mahalli, hanya secara mahal saja. Kalau secara mahal itu lafaz ini hanya punya kedudukan tapi tidak memiliki tanda. Kalau lafzi tadi dia punya kedudukan, punya tanda dan tandanya muncul. Kalau takdiri itu punya kedudukan, punya tanda tapi tandanya tidak muncul karena litikol, berat secara pelafalan. Yang ketiga itu adalah secara mahalli, sifatnya mahalli. Jadi dia itu hanya punya kedudukan tapi tidak memiliki tanda.
Nah, mahalli itu masuk pada al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni, jumlah, ya, jumal, dan hikayah. Nah, pada contoh di teks ini, yuqalu taba, taba di sini, dia itu menjadi naibul fa'il, harus dibaca rofa, tanda rofanya mahalli, tidak ada, hanya secara mahal saja dia menjadi naibul fa'il. Tapi tandanya tidak ada, karena hikayah, masuk yang hikayah. Jadi hikayah itu maksudnya adalah secara lafadz saja, bukan makna dari taba. Itu. Bukan makna dari taba. Jadi yuqalu dikatakan apa taba, lafadz taba, ay roja'a. Walaha bidayatun wa nihayatun. Taubat itu walaha bidayatun wa nihayatun. Ini laha ini menjadi khabar muqaddam, bidayah ini menjadi mubtada muakhar. Wa nihayatun wawunya ataf, nihaya itu menjadi maktuf, maktuf alaihnya ke bidayah. Makanya di sana nihaya itu dibaca rofa. Ya. Jadi taubat itu memiliki permulaan dan akhir. Fa bidayatuha, faknya ini istiqnaf, bidayah ini menjadi mubtada, ya. At-taubatu di sana menjadi khobar dari bidayah. Jadi permulaan taubat itu adalah taubat dari dosa besar, dosa kecil, makruh, summa min khilafil aula, menyalahi keutamaan. Di kemarin juga ada yang tanya, maksudnya khilafil aula itu apa? Khilafil aula itu contoh misalkan menyalahi keutamaan. Sholat itu yang afdol adalah, yang utama itu adalah di awal waktu. Kok misalkan kita sholat di pertengahan waktu, maka ini khilaful aula, menyalahi keutamaan. Itu yang dimaksud khilaful aula. Summa min ru'yatihil hasanati. Ya. Summa min ru'yatihil hasanati. Jadi taubat dari melihat bahwa dirinya itu telah melakukan berbagai kebaikan. Ya. Al-hasanati di sini menjadi maf'ul bih dari ru'yah. Ya. Menjadi maf'ul bih dari ru'yah. Kalau misalkan ada pertanyaan, kok bisa ru'yah itu memiliki maf'ul bih? Itu masuk konsepnya, kalau dalam tata bahasa Arab itu masuk konsepnya i'malul masdar. Ya. Jadi masdar yang bisa beramal sebagaimana fiilnya. Jadi al-hasanah ini menjadi maf'ul bih dari ru'yah. Hi ini min ru'yatihi, hi ini secara lafadz, secara lafdi dia menjadi apa namanya? Dia menjadi mudhof ilaih, akan tetapi secara makna hi ini menjadi fa'il dari ru'yah. Ya. Tsumma min ru'yati annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Taubat dari menganggap bahwa dirinya itu termasuk wali di zaman tersebut. Wali itu apa? Wali itu kekasih. Fuqara'iz zaman itu orang yang fakir. Al-fakir, fuqara, fakir itu artinya adalah orang yang butuh kepada Allah. Summa min ru'yati annahu sadaqa fit taubati. Taubat dari melihat bahwa dirinya itu telah benar dalam bertaubat, ya. Gitu. Summa min kulli khatirin yakhduru lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala. Taubat dari segala sesuatu yang terbesit, yang terlintas dalam benaknya, ya, segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa amma nihayatuha, nah, adapun akhir dari taubat, puncaknya itu adalah taubat dari setiap kali orang tersebut lalai dari mengingat Allah, ya, tarfata ainin, dalam sekedar mata. Ini tingkatan taubat dari mengingat Allah, dia langsung bertaubat mohon ampun kepada Allah. Ini tingkatan biasa, ini agak sulit, ya, agak sulit dilakukan. Punya istinaf zakaroni fi'il muhakkikuna, ini fa'ilnya dari zakaro. Jadi fi'il itu ketika bertemu fa'ilnya itu berupa isim dhahir, ya.
Halo, kok hilang ini anunya? Halo, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Bisa Pak, cepat bisa Pak, tapi Putus Pak, Hilang barusan ini. putus. Oh, putus-putus apa namanya? Kelemahan kuliah model virtual ini tidak akan maksimal. Ini masih ada wujud yang belum ditampilkan ini. Al-Ali ini mana wujudnya ini? Ditampilkan semua wujudnya. bentar Pak. Suaranya dimatikan dulu. Ainin Maulida, suaranya dimatikan. Sudah saya lanjutkan ya. Nah, wa dzakarul muhaqqiquna min ahli tariqi annaman nadima ala dzambi wa i'tarafa bihi faqad sahhat taubatuhu. Jadi yang saya jelaskan tadi wa dzakarul muhaqqiqun. Jadi dzakara ini fiil, muhaqqiq ini menjadi fa'il dari dzakara. Jadi boleh berbeda dari sisi mufrad tasniyah jamaknya ketika fa'ilnya berupa isim dhohir. Ya, yang jatuh setelah fiilnya ini boleh. Jadi dzakara itu fiilnya mufrad, muhaqqiqun ini jamak boleh. Ya. Jadi ulama ahli tahqiq itu menjelaskan bahwa orang annaman ini menjadi maf'ul bihnya dari dzakara. Maf'ul bih itu kalau dalam bahasa kita itu objek, ya, objek kalau dalam bahasa kita. Jadi bahwa sesungguhnya manadima, orang yang menyesali ala dzambihi atas dosanya, wa tarofa dan mengakui. I'tarofa itu hamzanya wasol. Makanya ketika hamzah wasol itu ketika ada kata sebelumnya didahului oleh kata lain, maka hamzahnya itu tidak terbaca. Bukan wa i'tarofa bacanya, tapi wa tarofa. Ya. Hamzahnya itu wasol. Ya. Jadi sebetulnya kalau kuliah offline itu saya memberikan ada satu literatur, satu buku yang itu Yakuso ini menjadi khabarnya anna. Fi taubati abina. Taubati abina ini menjadi susunan idhofah. Apa susunan idhofah? Itu adalah susunan yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Apa maksudnya? Idhofah itu adalah dua kata yang maknanya satu. Ya. Contoh misalkan seperti kitabul ustadi. Ya. Kitab milik ustadz. Kitabul ustadi ini kan dua kata. Tapi ketika diucapkannya secara terpisah, tidak disambung, maka maksud yang ingin dituju itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Contoh misalkan, saya pengen ngomong hadza kitabul ustadi. Ini kitabnya ustadz, ini bukunya ustadz. Tapi yang keluar, suara yang keluar dari mulut saya itu hanya ini adalah kitab. Ya. Ustadznya tidak disebutkan. Maka ketika ini terjadi, ya, jadi maksud yang ingin dituju itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Itu maksudnya idhofah. Jadi dua kata yang maknanya satu. Lam yakusso, ya kosso yakusso. Ketika juga kita bertemu dengan fiil yang mudhoaf, ya, fiil yang mudhoaf. Jadi ketika jazm, lam itu kan amil jazm, lam yakusso, kosso yakusso. Aslinya itu harokat huruf akhirnya itu dhammah, yakusso. Tapi karena ada amil jazm menjadi di fathah, lam yakusso. Ya. Lam yakusso alaina. Karena sesungguhnya Allah tidak menceritakan kepada kami proses pertaubatannya Nabiullah Adam, ya, nenek moyang kami. Abina itu bisa dimaknai nenek moyang kami. Ya. Alaihi salatu wassalam itu
alaihi itu menjadi khabar muqaddam, as-salatu itu menjadi mubtada muakhar, wassalamu wawunya ataf, assalam itu ma'tuf, ma'tuf alaihnya ke salat. Ya. Jadi alaihi salatu wassalam itu adalah jumlah i'tiradiyah. Ya, illal i'tirafa wan nadama. Jadi kecuali ya, Nabiullah Adam itu mengakui, i'tiraf, mengakui wan nadama dan menyesal akan perbuatannya. Falau kana samma amrun zaidun laqassahu alaina. Seandainya ada kisah lain, amrun zaid itu, ada kisah lain dalam proses pertaubatannya Nabiullah Adam, laqassa, lamnya itu taukid, laqassa ini juga menjadi jawab syarat dari launya itu lau syartiyah, fi'il syaratnya adalah kana, laqassa, lamnya taukid, maka sungguh ya. Jawab syarat itu cocok dimaknai maka ya. Maka sungguh Allah akan mengisahkan ya, laqassahu, akan mengisahkan Nabiullah Adam kepada kita. Seandainya ada cara lain selain i'tiraf dan an-nadam tadi itu. Mengakui bahwa dia itu memang telah melakukan perbuatan dosa, wan nadama dan menyesal. Ya. Karena kalau yang kisah Nabiullah Adam itu kan makan buah khuldi itu. Ya. Cuma jangan disamakan ya maksiatnya Nabiullah Adam dengan kita. Kalau Nabiullah Adam itu akhirnya melanggar perintah Allah, akhirnya maksiat kepada Allah. Maksiat itu melanggar aturan, itu namanya maksiat. Ya. Akhirnya beliau maksiat kepada Allah, itu karena iblis itu setelah diusir dari surga, iblis itu ketika malaikat itu lengah, malaikat penjaga surga itu lengah, iblis itu naik, ya, ngintip di pintu surga, memanggil Nabiullah Adam, dan dia menyuruh Nabiullah Adam untuk memakan buah khuldi. Ya, awalnya Nabi Adam itu tidak mau, tetapi karena iblis itu menyebut nama Allah, demi Allah Adam. Ya. Jadi ketika Adam itu diinterview oleh Allah, diinterogasi oleh Allah, mengapa kamu melanggar aturan yang telah saya buat? Lalu Nabi Adam itu menjawab, iya ya Allah, karena ketika iblis itu mempengaruhi saya, iblis itu bersumpah atas namamu, dan saya yakin bahwa ketika makhluk itu bersumpah atas nama Allah, maka itu pasti benar. Jadi bentuk maksiatnya Adam ini beda dengan kita. Ya. Di situ masih menyandarkan karena iblis menyebut nama Allah di sana. Ya. Bukan semata-mata dia itu maksiat atau melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu ya. Dah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke pertanyaan yang pertama, maksud dari pengamalan inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar itu menasabkan isim dan merofakkan khobar ini. Jadi ada yang namanya amil nawasik. Amil yang merusak susunan mubtada khobar. Di antaranya adalah kana, inna, dan dhanna. Nah, inna ini pengamalannya tansibul isma, menasabkan isim, wa tarfa'ul khobar, dan merofakkan khobar. Jadi susunan mubtada khobar itu dirusak. Contoh misalkan seperti Muhammadun mahirun. Ada inna masuk, inna Muhammadan mahirun. Ya, itu maksud dari pengamalan inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Yang kedua adalah tentang tobat sambel. Kalau saya mengistilahkan tadi, ada yang bertanya, jadi tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat. Jadi setelah dia tobat, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi. Ini apakah taubatnya akan diterima, atau tanda bahwa taubatnya orang itu tidak diterima? Begini. Yang pertama adalah bahwa kita manusia itu
sampai ada statement bahwa al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang kedua, manusia itu dikepung sebetulnya. Kita itu dikepung. Ya. Yang pertama itu oleh nafsu, yang kedua itu oleh setan. Nafsu itu karakternya pembangkang. Karena nafsu itu ketika awal diciptakan oleh Allah, nafsu itu ketika ditanya oleh Allah, man ana, siapa aku, nafsu menjawab, anta, ana, lo, gua. Ini jawaban dari si nafsu. Fa'askana fi bahril ju'. Lalu Allah menempatkan nafsu ini di lautan lapar alfasanatin selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun berlalu, nafsu diangkat dari lautan lapar, ditanya lagi, baru nafsu menjawab, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Artinya karakter nafsu ini memang pembangkang. Yang kedua adalah kita juga diserang oleh setan. Setan itu ketika diusir dari surga karena maksiat kepada perintah Allah, tidak taat ketika disuruh sujud kepada Adam, maka setan ini, iblis ini ikrar, ya, mohon izin kepada Allah untuk ngajak teman, ya, untuk ngajak manusia masuk neraka bareng-bareng. Ya, jadi sampai hari kiamat, setan itu akan menggoda kita, akan menjerumuskan kita. Ya, jadi kalau melihat kronologi ini, maka kalau ada orang tobat maksiat lagi lah, ini masih wajar. Ya. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu tidak dibekali oleh nafsu dan juga tidak digoda oleh setan. Ya. Jadi sampai dawuhnya ulama itu, orang yang taubat maksiat lagi, ini lebih baik daripada orang yang tidak pernah taubat sama sekali, orang yang tidak pernah mohon ampun sama sekali. Karena orang yang tidak pernah taubat dan minta ampun kepada Allah, orang ini adalah termasuk orang yang sombong. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke presentator lagi. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Maaf Bapak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Ada teman-teman yang tanya, kalau baca kitabnya maknanya pakai bahasa Jawa boleh apa tidak? Kalau bacanya itu pakai Jawa silahkan, pakai Indonesia, pakai Madura silahkan. Tapi tetap di akhir itu ada makna Indonesianya, makna bahasa Indonesianya. Gitu. Kalau pas baca kitab misalkan awalul wasiyati utawi kawitane wasiat misalkan, iku alaihi, tetap ingatase siro, ayuhal akhu, eling-elingo dulurku bil istiqomati kelawan istiqomati taubating dan taubat. Lalu diartikan bahasa Indonesia. Wasiat yang pertama adalah wajib bagimu wahai saudaraku istiqomah dalam bertaubat. Itu caranya. Mas Ugeng ya. Iya. Ini Pak, tadi ada yang teman-teman yang ikut Zoom tapi ini sakit, dia nggak on kamera, boleh apa enggak Pak? Apa? Ada teman yang ikut Zoom, tapi kameranya nggak di-on-kan. Boleh apa enggak? Karena dia sakit Pak, sedang sakit Pak. Oh, ya nggak apa-apa sudah. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain? Saya mau tanya, Pak. Yo, silakan. Herlina. Silakan. Apakah Allah itu menerima tobat seorang anak yang durhaka, Pak? Apakah Allah itu menerima taubat seorang anak yang durhaka? Ya, begini ya, terkait anak durhaka itu, jadi ada satu hadis yang menurut saya ini patut direnungkan bersama. Jadi hadisnya itu bunyinya begini. Kullu dzunubi yuakhirullahu ta'ala. Ya, setiap dosa itu akan ditakhir, ya, siksanya oleh Allah, illa uquqal walidaini, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Yu'ajjilullahu ta'ala, maka Allah akan mentakjil, mensegerakan siksanya qoblal mamati, sebelum dia mati. Jadi di dunia saja sudah disiksa. Ya. Jadi sebelum dia mati itu
sudah disiksa karena dia itu durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Nah, terkait dengan dosa itu gini, Mbak. Dosa itu ada dua. Ada dosa yang sifatnya hakul adami, ada yang hakullah. Kalau dosa yang kaitannya misalkan dosa kepada Allah, contoh seperti berbuat zina, ya. Maka kalau itu dosa kaitannya sama Allah, cukup dia itu bertaubat, tidak perlu dia mengaku kepada hakim bahwa dia telah berzina. Kalau dia muhsan sehingga dia itu mendapat siksa rajam misalkan, dilempari, dikubur setengah badan, dilempari sampai mati misalkan, itu tidak perlu dia lapor ke hakim bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Cukup dia itu taubat kepada Allah, selesai. Berbeda dengan ketika itu dosa berkaitan dengan hakul adami. Contoh tadi dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Maka kalau dosa itu kaitannya dengan hakul adami, di kitab ini juga dijelaskan itu min malin wa irdin. Dosa hakul adami itu kaitannya dengan hutang piutang dan kehormatan. Jadi kalau ada hutang piutang, selama si orang yang dihutangi itu tidak merelakan, maka tetap ditagih sampai di akhirat. Atau misalkan kasus membuli misalnya. Selama orang yang dibuli, si mazlum, orang yang didolimi, orang yang disakiti itu tidak memaafkan, maka itu terus akan ditagih sampai di akhirat. Dan Allah tidak ikut-ikut terkait dengan dosa hakul adami. Begitu juga dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Maka solusinya adalah dia itu selain memang mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf, mohon ampun kepada kedua orang tua. Ya, itu mohon maaf kepada kedua orang tua. Jadi harus minta maaf kepada orang yang disakiti. Mungkin itu ya, Mbak Herlina ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, yang lain? Bapak, misalkan orang tua tersebut sudah terlanjur kesal sehingga tidak mau memaafkan anaknya, apakah itu nanti bagaimana bertanggung-jawabannya atau tetap tidak diampuni gitu? Kalau kita punya salah baik sama orang tua, baik sama selain orang tua, ke teman, ke saudara, misalkan ke rekan kerja. Jadi selama orang itu tidak memaafkan, maka Allah juga tidak akan memaafkan. Jadi Allah itu tidak akan ikut campur pada urusan dosa yang terkait dengan hakul adami. Kalau si fulan misalkan si A punya hutang sama si B, selama si B tidak merelakan, maka tetap itu akan ditagih sampai di akhirat. Kalau si A pernah membuli si B dan si B tidak memaafkan karena saking sakit hatinya, maka itu tetap akan ditagih sampai di akhirat. Jadi intinya adalah kita harus tetap berusaha untuk memohon keikhlasan dari si mazlum, orang yang kita zalimi. Seperti itu. Ya, Mbak Putri ya. Gitu, Pak. Sudah? Kalau sudah kita apa? Kalau semisal begini Pak, kita bertengkar dengan teman, tapi di posisinya kita itu tidak salah. Misalkan kita sudah tanya ke teman, apakah saya ini salah gitu. Teman-teman tuh pada ngomong kalau kamu itu tidak salah gitu. Dan tapi anggap saja musuhnya kita itu punya rasa kesal gitu sama kita Pak. Nah, apakah kita itu juga berdosa padahal kita itu tidak bersalah gitu? Iya. Ini curhat ini ya. Putri ini curhat ini. Enggak Pak. Intinya kalau memang misalkan dalam kasus itu, misalkan ketika sampean tanya ke temannya atau menurut sampean sendiri bahwa sampean itu tidak salah, ya, tidak salah setelah dipertimbangkan dalam kacamata syara, dalam kacamata agama, bahwa sampean itu tidak salah secara syariat, secara agama, maka ya sudah. Itu cuma memang dalam Islam itu dianjurkan meskipun kita tidak salah, kok ternyata lawan kita itu tidak mau bertegur sapa dengan kita, Islam itu menganjurkan kita tetap bertegur sapa dengan sekalipun dengan orang yang memutus hubungan tali silaturahim.
orang yang tidak mau bertegur sapa dengan kita, sunnah bagi kita untuk apa namanya menyapa duluan, ya. Itu ya Mbak Putri ya. Yang lain? Bapak, misalkan saya Re. Sebelum ini diperpanjang, ini kan sudah agak lama. Kalau ke kuotanya zaman gimana? Tidak terlalu menguras nggak? Kalau banyak menguras, kita lanjutkan diskusi via WA group. Ya. Pak, terus Pak pakai data. Saya pakai data Pak, bukan wifi. Oh ya sudah, dilanjut di anu ya, via WA group ya. Nggih, Bapak, nggih. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Meskipun ya virtual, semoga tidak mengurangi dalam bertolak. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.